Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu 3 September 2023, Pekan Biasa ke-22, yang merupakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 16, ayat 21 sampai dengan ayat 27. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau." Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita memperingati Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Bacaan pertama dari kitab Yeremia mengingatkan kita untuk tetap mewartakan sabda Tuhan meskipun ada banyak pertentangan. Tidak mudah memang menjadi seorang pewarta, karena ada Tuhan dan sesama yang meminta pertanggungjawaban dari kita. Tuhan menuntut kita berani dan setia dalam mewartakan. Sedangkan sesama ini melihat kita melaksanakan apa yang kita wartakan. Kita dapat mewartakan kehendak Tuhan lewat perbuatan dan perkataan. Dengan memikul salib kita setiap hari. Seperti yang Yesus katakan dalam bacaan Injil, kita mewartakan kepada orang lain bagaimana seharusnya mengikuti Yesus. Selain itu, kita juga perlu mewartakan kehendak Tuhan dengan kata-kata, seperti yang Paulus lakukan dalam bacaan kedua, yaitu menasihati sesama untuk tetap hidup kudus sebagai umat Allah. Kata-kata dan perbuatan keduanya kita butuhkan dalam pewartaan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan jika kita tidak pernah membaca kitab suci? Kita mesti membaca firman Tuhan dengan rajin, supaya hidup kita sehari-hari sungguh sesuai kehendaknya. Dalam membaca kitab suci secara teratur, kita akan selalu mendapat inspirasi yang meneguhkan dari Tuhan. Karena itu, mari kita tekun dan setia membaca dan merenungkan kitab suci yang adalah sumber pokok
iman kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terangilah hidup kami dengan firman-Mu yang adalah pelita bagi jalan kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali dalam renungan harian berikutnya. Berkah dalam.